Kalau lu jelek, megang cewek dianggap pelecehan. Kalau lu ganteng, megang cewek dianggap, oke mas. Kok gitu? Welcome to podcast Radio Singham. Hai Singham, gue Damodin, dan hai juga para penonton lainnya. Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, dimana kali ini gue akan bahas good looking versus bad looking. Apakah benar yang good looking itu boleh pegang-pegang orang, sedangkan yang jelek nggak boleh pegang-pegang orang? Podcast ini enaknya didengar sambil kalian ngerjain PR, sambil ngerjain tugas, sambil kerja, atau nyiapin sarapan. Kalian nggak perlu lihat visualnya di video YouTube ini, kalian bisa sambil ngerjain berbagai macam hal lain yang kalian mau lakukan. Gimana? Udah ready? Udah siap dengerin podcast gue? Oke, lanjut. Jadi baru-baru ini rame di timeline gue sebuah fenomena di mana ada orang melakukan kabedon. Nah, kabedon itu apa sih? Buat kalian yang nggak wibu atau mungkin lupa sama kabedon itu adalah kegiatan di mana orang nempelin tangannya ke samping kepala lawan bicaranya sampai mojok tembok terus dideketin gitu. Jadi kayak dihantemin ke tembok tapi tidak menyentuh orangnya gitu. Dan sebenarnya itu adanya di anime ya, dan baru-baru ini di real life tuh ada buat konten atau buat seru-seruan aja gitu. Nah, video itu rame tuh di mana cosplayer cowok gituin cosplayer cewek gitu, dan banyak banget cosplayer cewek digituin sama dia gitu kan. Nah, di sisi lain ada cerita lain lagi nih. Ada, mungkin bukan cosplayer ya, ada wibu gitu yang foto bareng cosplayer tapi memegang anggota tubuh cosplayer tersebut ya. Wibunya cowok, cosplayernya cewek gitu. Dan itu rame dan jadi kasus karena dianggap sebagai pelecehan. Nah, ada dua nih kan jadinya ya, fenomena kabedon yang cowok cosplayer gituin cewek cosplayer dan orang-orang bilang wah kawaii, lucu dan lain-lain. Yang satu lagi kasus di mana pelecehan yang ada wibu foto dengan cosplayer tapi memegang anggota tubuh si cosplayer cewek tersebut. Keluarlah opini yang menurut gua jelek banget, yang dimana bilang wah mentang-mentang cosplayer cowok good looking di kabedon cewek-cewek nggak ada yang marah, tapi wibu yang mungkin masuk ke kategori mukanya jelek, nggak terawat gitu karena dia nggak menjaga dirinya untuk menyesuaikan standar beauty zaman sekarang mungkin ya gitu, foto aja sama cosplayer megang doang dianggap pelecehan. Dan menurut si pembuat opini tersebut itu adalah hal yang nggak adil. Di mana-mana good looking pasti aman, sedangkan yang nggak good looking pasti pelecehan, dianggap kurang ajar, dianggap mungkin bahkan sampai tahap kriminal gitu. Ya tentu saja itu adalah opini jelek ya, sekali lagi, yang kalau kalian masih sependapat sama orang tersebut ya GWS banget. Segeralah main yang lebih jauh dan pulang yang lebih malam biar kalian tahu gitu kalau dunia tuh nggak sekitaran circle kalian doang yang opininya kayak gitu ya. Dunia hanya untuk yang good looking, sedangkan yang jelek pasti dianggap hal-hal yang jelek juga gitu. Nggak kayak gitu. First of all, gue nggak tahu itu kasusnya gimana dan gak mau peduli juga dalam artian mencari tahu kebenarannya, tapi gue akan menjadikan itu contoh untuk membedah dan mengkritisi argumen opini bahwa good looking versus not good looking itu ada gitu, alias dunia itu punya perbandingan yang gak adil terhadap yang good looking dan tidak good looking. Dalam kasus ini adalah pegang cosplayer. Gue juga gak tahu itu video apakah dari Indonesia, apakah udah lama atau baru-baru ini, jadi itu kita abaikan dulu. Kita akan mengkritisi opini tersebut, yang dimana opini itu datang dari contoh tersebut, oke? Tapi kalau kalian mau debatin itu di komen di bawah terserah lah ya, tapi gue mau bahas opininya. Bro, ini bukan masalah good looking atau bad looking, ini masalah konsen ya. Nah, ini banyak orang yang menurut gue tuh masih aja gagal memahami konsen. Konsen tuh bahasa Inggris yang kalau dalam bahasa Indonesia tuh mungkin definisi yang tepatnya adalah persetujuan. Nah, gue nggak tahu nih, mungkin yang ahli bahasa mau mengkoreksi asumsi gue terhadap arti dari konsen tersebut ya. Tapi so far akan gue anggap konsen sebagai persetujuan. Lu mau megang cosplayer, mau kabedon cosplayer, lu mau breakdance depan cosplayer, lu mau gandengan tangan sama temen lu mau salaman sama penjual mie ayam. Masalahnya bukan di good looking atau bad looking, masalahnya adalah di konsen. Lu izin nggak? Lu minta persetujuan orang yang bersangkutan nggak? Nah, kenapa tiba-tiba jadi good looking dan bad looking? Mau ngapain ke orang lain, apalagi ke orang yang kita nggak kenal, yang ketemu di event, yang ketemu pas lagi makan mie ayam, yang ketemu pas lagi lu random di jalanan tiba-tiba nangis minta duit jajan. Konsen. Kenapa cosplayer cowok tadi kok tidak ada yang marah-marah, tidak dianggap pelecehan kabedon ke cosplayer cewek-cewek yang dia kabedon? Karena dia konsen. Kebetulan memang mungkin wajahnya ganteng, kebetulan memang mungkin dia berpakaian rapi, kebetulan mungkin dia merawat dirinya, apalagi dia cosplayer kan, mungkin emang mempersiapkan dirinya untuk tampil semenarik mungkin. Lalu beliau izin sama cosplayer cewek yang mau di kabedon, boleh nggak kita bikin adegan kabedon? Oh boleh, ayo gitu, dengan syarat jangan sampai ini ya, sampai itu ya, jangan sampai ini segala macam, cuman kabedon doang ya, nggak boleh macam-macam ya segala macam gitu. Terciptalah konten kabedon. Dan gue yakin parah, ini gue nggak
nggak tahu video aslinya apa, dari negara mana, apakah baru-baru ini, apakah ini. Gue yakin parah kalau misalnya mau bikin konten kabedon pasti izin. Nggak mungkin tiba-tiba dia kabedon cosplayer cewek ke tembok gitu loh. Itu pasti orang teriak, itu pasti orang bakal mempertanyakan lagi, ngapa nih, ada apa nih gitu loh. Dan tiba-tiba nggak mungkin kameramen tuh standby gitu kayak apa, don't mind me gitu, gue kerekam lah, wah ada orang kabedon gitu. Nggak mungkin. Jadi pakailah akal sehat kalian, dan kalian pasti udah tahu bahwa kabedon tersebut sudah konsen, sudah izin, sudah meminta persetujuan orang untuk bikin konten kabedon. Dan kebetulan dia good looking. Dan yang satu lagi adalah foto dengan cosplayer yang mungkin tidak sengaja, mungkin sengaja menyentuh salah satu anggota tubuh cosplayer tersebut. Memang bukan anggota tubuh yang mungkin terlalu vital gitu. Mungkin cuman tangan, mungkin cuman bahu, tapi anggaplah dia memegang. Lagi-lagi ya, contohnya nanti kita debatkan nanti itu bener apa enggak, tapi kita pakai contoh. Misal ada wibu yang foto sama cosplayer cewek dan tanpa persetujuan memegang anggota tubuh cosplayer cewek tersebut. Ya bakal jadi problem, ya bakal jadi masalah ya, dan bakal jadi rame. Karena lu nggak konsen. Lu konsen minta foto, bukan konsen boleh nggak fotonya aku rangkul kamu, boleh nggak fotonya aku sambil pet-pet pala kamu, boleh nggak fotonya kita sambil bikin pose love, heart atau apa gitu, tempel tangan gitu, boleh nggak gitu. Izin, minta persetujuan. Bukan karena lu jelek, bukan karena lu wibu, bukan karena lu sangat-sangat buruk rupa. Serius, mintalah izin. Ini bukan masalah yang good looking dipermudah, yang bad looking dipersulit. Enggak, ini masalah ente izin apa tidak. Dan kalau sampai sesimpel itu saja lu nggak bisa paham, ya ini bener-bener kacau jalan berpikirnya nanti. Jadi ini bukan masalah dia ganteng sehingga mau dikabedonin, dia jelek sehingga megang dikit aja langsung drama, langsung kasus, langsung diprotes banyak orang, termasuk mungkin si cosplayer itu sendiri. Dari contoh kasus ya, gue nggak tahu kenyataannya gimana. Persetujuan, garis bawahi, konsen. Ya intinya minta izin, udah gitu. Ya mungkin kalian mau ngamuk-ngamuk di komen bilang gitu, bang tapi kan kalau lu ganteng pasti akan mudah dapet izin, sedangkan yang jelek susah. Gue akan bilang, ya mau gimana? Tapi bukan berarti lo nggak punya kesempatan untuk dapetin persetujuan gitu. Izin aja dulu gitu. Dan ya memang betul nggak sih kalau lo mempersiapkan diri lo gitu ya, untuk tampil lebih elegan, tampil lebih terlihat rapi, terlihat lebih nyentrik, atau terlihat lebih meyakinkan gitu, untuk dianggap orang ini nggak bakal aneh-aneh gitu. Jadi ya udah izin deh, boleh kita kabedon-kabedonan gitu. Dibanding lo tahu-tahu ya rambut begini gitu ya, gimana gitu, terus pakai masker gitu, terus lo bilang gitu kan, mbak boleh kabedonan gak gitu kan, kayak ya menurut lo aja gitu loh. Ya persiapkan diri lu juga lah untuk memperbesar kemungkinan lu mendapatkan persetujuan. Jangankan jelek, jangankan buruk rupa, jangankan fisiknya kurang mendukung, lu bau aja itu makin mengurangi persentase lu mendapatkan persetujuan. Dan misalnya lu ganteng, lu tampil menarik, tapi lu pernah punya sejarah gitu, istilahnya terjadi kasus lah gitu, lu pernah tidak sesuai konsen gitu, katanya foto doang tapi ternyata ngerangkul juga gitu. Iya, cosplayer yang ingat dengan sejarah lu itu mungkin menjaga jarak untuk enggak deh, nggak usah foto ya gitu ya. Dan nggak selamanya good looking itu adalah tiket lu untuk bebas melakukan apapun ke cosplayer gitu. Nggak hanya cosplayer, ke semua orang, nggak hanya cewek, ke siapapun. Jadi jangan bawa argumen good looking, bad looking ke ranah konsen. Ini barisan nomor 1 namanya konsen persetujuan ya. Dan ketika lu udah ganteng, lu udah wangi, lu udah catatan sejarahnya baik atau lain-lainnya gitu, lu mau ngajak foto cosplayer tapi cosplayernya menolak, ya udah jangan dipaksa. Nggak tiba-tiba ngambek tengah jalan, sombong lu, atau wah so ngartis lu, seleb lu gitu kan, wah udah jagoan lu, followers banyak lu, dan lain-lain gitu. Semua orang punya hak untuk menolak permintaan lu. Lu nggak spesial, lu ya sama kayak orang lain, nggak saling kenal, nggak saling tahu. Tapi bang cosplayer kan emang mesti foto-foto, emang itu tugas dia, emang itu pekerjaan dia. Nggak ada di kontrak, nggak ada di sumpah cosplayer untuk selalu nerima foto, nggak ada gitu. Bahkan gak hanya cosplayer, siapapun, lu anggaplah influencer, selebgram, KOL, atau mungkin temen lu gitu, atau mungkin bapak lu sendiri lagi capek baru kerja, bapak foto selfie gitu kan, ya bapak lu berhak nolak lah gitu ya, kayak apaan sih bapak lagi capek gitu kan, sombong banget lu kayak seleb langsung gitu kan, lagi enggak, lu bukan center of the universe gitu ya. Orang punya hak untuk menolak permintaan lu, sesimpel permintaan itu foto gitu. Mungkin lu beranggapan yalah tinggal foto gitu,
Tapi buat si cosplayer tersebut, mungkin dia udah foto 100 kali hari itu, yang cuma 10 detik gitu. Ya 10 detik doang buat lu. Buat dia kali 100 tambah 1 sama lu. Dan ini juga berlaku bukan ke cosplayer, ke siapapun. So, santai aja, nggak usah menganggap itu sebagai sebuah serangan, sebagai sebuah apa karena gue jelek, apa karena gue begini, apa karena gue begitu, apa karena gue nggak masuk circle dia. Apapun alasannya sebenarnya, ya hak dia gitu loh. Dan lu nggak usah take it personally sih kata gue. Ya udah gitu. So, logiknya sederhana banget ya teman-teman untuk masalah kali ini. Dari contoh kasus tersebut ya, kita anggap bahwa kasus tersebut begitu adanya, maka ini semua akan balik ke konsen dan teman-teman mesti mengerti apa itu konsen. Dan nggak ada namanya tugas cosplayer wajib menerima foto lu, dan influencer, KOL, selebgram, bahkan any other human being lah nggak wajib terima permintaan lu untuk selfie atau apapun itu. Apalagi lu mintanya foto dengan pose aneh-aneh ya. Lu pun pribadi juga berhak nolak apapun itu. Misalnya lu dimintain, "Kak, boleh minta waktu sebentar," gitu kan di jalan gitu, lu berhak nolak. Udah langsung angkat tangan aja terus jalan juga. Itu hak lu gitu. Nggak usah khawatir nanti diomongin, ini sombong sekali gitu. Tenang aja, lu nggak bakal diinget-inget nama, muka, masker, merek baju, merek sepatunya gitu. Nggak, tenang aja, lu tolak aja. Itu hak lu untuk menolak yang kayak gitu-gituan. Boleh aja, it's okay. Gua pun juga beberapa kali nolak foto kok sama orang dalam berbagai macam alasan, karena itu hak gua. Bahkan pas gua lagi foto juga ketika ada orang mulai minta foto aneh-aneh ya gua tolak. Apaan sih kok foto gaya aneh-aneh gitu. Gua merasa ini bukan gaya yang gua mau gitu. Atau sesimpel gua lagi nggak mood, gak usah bikin yang aneh-aneh dah gitu. Boleh banget. Alasan gak mood, boleh banget. Dikatain sombong, terserah gue mau dikatain sombong, terserah gue mau dikatain sok seleb dan lain-lain. Dan kalian juga begitu, suka-suka orang udah mau ngatain kalian apa gitu. Tapi kalian tetap punya hak untuk menolak sesuatu yang menurut kalian ya kalian gak mau lakuin. Sesimpel minta foto atau "Kakak boleh minta waktunya sebentar," boleh kalian tolak. Walaupun sesama cowok juga lu berhak untuk menolak, gak usah pegang-pegang dong gitu, boleh. Silahkan, gak hanya cewek ke cowok, cowok ke cowok pun juga boleh, silahkan. Nggak dulu gitu. Jadi paham kan? Kalau ada orang good looking kabedonin cewek atau cosplayer cewek, terus nggak ada yang protes, nggak ada yang bilang itu pelecehan, itu bukan karena dia good looking, melainkan karena dia minta konsen dan mendapatkan konsen. Dan ketika ada wibu jelek, mukanya buruk rupa, minta foto sama cosplayer, terus tiba-tiba wibu tersebut merangkul cosplayer tersebut, cosplayernya tiba-tiba menolak atau merasa nggak nyaman atau pengen pergi dari lu, itu bukan karena lu nggak good looking, itu karena lu nggak konsen, nggak izin. Paham kan bedanya? Good looking itu bukan syarat lu bisa kabedonin orang tanpa izin atau ngerangkul cosplayer atau siapapun lah, itu nggak harus cosplayer aja gitu tanpa izin. Dan ketika ada orang merasa risih, lu rangkul, lu pegang, lu colek, itu bukan karena lu bad looking, itu karena lu nggak izin, nggak konsen. Penjelasan gue harusnya sudah sangat mudah dipahami, sudah sangat mudah dimengerti. Jadi nggak perlu ada lagi opini jelek kayak gini. Karena menurut gue, opini jelek yang bilang, gara-gara good looking cewek mau digituin, tapi ketika kita yang bad looking cewek diginin merasa dilecehkan, itu adalah opini jelek yang biasanya hadir dari orang-orang yang juga jelek. Konsen adik-adik, konsen. Bukan konsentrasi, tapi minta persetujuan. Oke, itu aja dari gue. Sekali lagi, gue nggak peduli itu kasusnya udah lama, udah baru, atau apa gitu. Gue cuma jadikan itu contoh. Dan gue harap dengan penjelasan gue kali ini, kita jadi semakin bermanusia lah dalam kumpul-kumpulan wibu ini. Lalu semoga kedepannya nggak ada lagi wibu pakai argumen bodoh, argumen opini jelek tentang good looking dan bad looking. Memang ngaruh, tapi yang utama adalah konsen. Dan yang ngaruh bukan cuma itu, bisa banyak hal lain seperti bau dan track record lu. Dan silakan di debat komennya di bawah buat orang-orang yang merasa kalau dia argumennya masih jelek. Gua harap video ini bisa disebar ke berbagai macam tongkrongan wibu atau bahkan yang non wibu juga bisa buat belajar apa itu konsen. Gue juga nggak pas lahir langsung ngerti apa itu konsen. Gue juga belajar dari pengalaman gue gitu. Ya kita jangan langsung so akrab sama orang lain gitu, gara-gara udah ngobrol asik langsung bisa pegang-pegangan, tepok-tepokan, toyor-toyoran ya. Jadi ya wajar kalau lu sempat keliru, sempat membuat kesalahan. Yang penting akui kesalahan dan perbaiki diri lu. I hope you guys like this podcast. Dan gimana kalian semua udah selesai ngerjain PR-nya, udah selesai bikin sarapannya, atau malah udah tidur nih pules nih dengerin gua mendongeng kalian nih. Tapi kalau kalian suka dan kalian belum subscribe, buruan subscribe dan nyalain loncengnya, klik like juga, dan share video ini ke berbagai macam grup WhatsApp kalian, grup Telegram kalian. Dan kalian juga bisa follow gue di sosial media gue, karena di sosial media biasanya gue nge-share opini-opini gue yang lainnya, tapi nggak sepanjang ini. Kalau sepanjang ini biasanya podcast di YouTube. Dan gue juga sering live streaming game di YouTube, jadi jangan lupa pantengin juga channel gue. So, gue tunggu komen-komen kalian. Dan kalian juga bisa support me and the boys dengan membeli merch kami, link ada di description. Kalian bisa punya baju bukan YouTuber yang keren ini dengan harga yang murah. Dan kalian juga bisa dapetin diskon dan free ongkir dari e-commerce-nya. Kalian cek aja langsung di deskripsi atau kalian bisa ketik di browser bit.ly/tokocs. Gak selamanya support itu pakai duit, kalian juga bisa support sesimpel ya tadi, komen, subscribe, like, dan share video gue, it will help. And that's all for today. I hope you guys understand ya. Tapi ya juga jangan bodoh gitu ketika kalian udah tahu ilmu konsen terus kayak, "Mbak, boleh cium nggak?" gitu ya. Ya lu pakai otak lu aja lah. Oke, so untuk kita semua, Singham dan penonton lainnya, stay clean and sound. See you guys in the next podcast Radio Singham.